Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 2 Oktober 2020 adalah peringatan wajib para malaikat pelindung. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini. Gereja percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kepada setiap orang beriman seorang malaikat pelindung. Kepercayaan akan perlindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada sejak perjanjian lama. Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasihat bangsa Yahudi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran pasal 23 ayat 22. Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan Dia agar bisa selamat. Dalam Injil pun Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Injil Matius pasal 18 ayat 10. Kehadiran malaikat pelindung merupakan bentuk perhatian Allah yang mengenal dan memperhatikan kita dengan nama kita masing-masing. Mereka diutus untuk mendampingi kita agar kita pun memperoleh keselamatan. Marilah kita menghormati malaikat pelindung kita, mendengarkan nasihatnya, dan mengikuti bimbingannya. Dengan demikian, kita akan berdiri teguh dalam kebaikan dan tinggal dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 23a. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.
Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah para malaikat pelindung. Gereja mengajarkan kita bahwa malaikat adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Makhluk spiritual lebih unggul dari manusia dalam karunia alam. Mereka diciptakan untuk memuji Tuhan setiap hari. Mereka diciptakan untuk membawa pesan Tuhan ke dunia dan untuk membawa pendampingan dan bantuan Tuhan secara spiritual. Saudara terkasih, kita tidak bisa melihat para malaikat pelindung, tetapi mereka melindungi jiwa dan tubuh kita dari segala macam bahaya. Mereka membela kita saat kita dicobai oleh roh jahat dan terutama pada saat kematian. Mereka menginspirasi pikiran dan perbuatan suci di dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga kita dapat berpikir dan melakukan apa yang baik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki kedekatan tertentu dengan Tuhan, kita dapat mengalami bahkan menyadari bahwa ada penolong terdekat kita yang bekerja dalam nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka adalah para malaikat pelindung. Kita dapat menemukannya dalam hidup kita sendiri, bahwa kerap kita dicegah dari bahaya dan kita diberi cara yang baru. Saat kita memiliki keberanian dalam kegelapan dan pada saat kita memiliki kekuatan dalam kesedihan dan keputusasaan, pada saat itu para malaikat sangat dekat dengan kita. Saudara-saudariku terkasih, peringatan para malaikat pelindung sangat berharga bagi kita semua, bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia melalui tangan para malaikat, meskipun mereka tidak terlihat. Kehadiran Tuhan yang melindungi kita ada di tangan para malaikat. Mereka ada di sekitar kita, membantu kita dalam bahaya dan kesulitan, dengan membimbing kita menuju kebaikan dan cinta. Gereja merekomendasikan semua orang Kristen untuk mencintai mereka dan meminta perlindungan mereka di dalam hidup kita. Semoga para malaikat pelindung melindungi kita dari kejahatan serta membawa kita lebih dekat kepada Allah Bapa kita. Semoga demikian. Amin.